di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini saya menemukan video lengkap ya, Rocky Gerung yang bikin viral karena ada ucapan itu bajingan yang tolol ya. Jadi judulnya saya ambil dari Realita Sarita, akan saya reaksi ya. Judulnya agar tidak salah paham, begini pernyataan lengkap Rocky Gerung soal bajingan dan pengecut. Oh, yang nonton sudah 50.000, banyak ini, 14 jam yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya akhirnya mengerti bahwa bukan kesalahan ayahnya tidak menabung, tapi tabungannya dirampok oleh kebijakan Uni Baslau. Ya kan, itu dasarnya. Nah, kita ada di sini di dalam keadaan kebimbangan. Sementara Presiden Jokowi tidak pernah peduli permintaan buruh. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk Nggak peduli nasib buruh ya. mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Ini berani ya, Rocky Gerung tuh berani bisa merumuskan masalah dan kemudian dengan tajam ya, melakukan kritik ya, di mana masalah itu bisa muncul yang merugikan banyak orang. Itu bajingan yang tolol. Nah, luar Kalau biasa. dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Kenapa? Mengapa Anda berspekulasi bahwa presidennya nggak mampu untuk mencabut? Kenapa sih wakil presidennya? Karena semua capresnya terkait dengan pembuatan undang-undang itu. Capresnya itu siapa? Terkait dengan pembuatan undang-undang Omnibus Law yang mengakar, yang memihak oligarki itu. Capresnya ya, calon presidennya Prabowo. Dia bagian dari oligarki, tentu setuju dengan Omnibus Law. Kemudian Ganjar, apalagi Ganjar calon presiden, dia terkait dengan oligarki kan, nggak mungkin dia merombak Omnibus Law ya. Jadi ya nggak mungkin dicabut oleh Jokowi juga, Jokowi yang bikin, pemerintah maksudnya. Ya nggak mungkin, ya bisa diteruskan oleh, makanya dia bilang, Prabowo juga bilang dia akan meneruskan program Jokowi, begitu juga Ganjar. Ya termasuk itu, nggak akan menggugurkan
undang-undang omnibus law yang merugikan jutaan buruh itu. Ya hanya Anies Baswedan yang bisa merevisi atau menggugurkan undang-undang itu, yang membela kaum buruh ya. Karena dia tidak terkait, Anies Baswedan tidak terkait dengan kepentingan pembuatan omnibus law yang mengakar atau yang memihak oligarki. Secara moral mereka tersiksa. Tapi pragmatisme mengarahkan mereka untuk tidak mau keluar dari kepompong kedunguan itu. Ini undang-undang paling dungu di dunia nih. Undang-undang paling maksiat. Yes. Jadi tidak ada orang yang akan mencabut undang-undang itu kecuali mereka yang disolimi oleh undang-undang itu. Siapa yang memimpin pergerakan untuk menghalangi buruh disiksa oleh undang-undang itu? Dia yang akan memimpin people power. Jadi undang-undang itu hanya mungkin dicabut kalau pada akhirnya ada gerakan massa. Gerakan massa tidak dipimpin oleh presiden, tidak dipimpin oleh wakil presiden, tapi dipimpin oleh Jumhur Hidayat. Wah, seru. Keadaan tidak ada kepastian pemilihan umum. Kita buatkan skenario baru. Kan pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024, tapi tanggal yang sudah ditetapkan oleh KPU, oleh pemerintah itu masih diragukan ya. Oleh orang secerdas, orang setajam dari Rocky Gerung. Itu masih kemungkinan nggak ada kepastian, bisa aja kemudian pemerintah mengeluarkan dekret atau perpu yang meniadakan pemilihan umum dengan alasan ada kegentingan atau ada chaos, ada kegentingan yang memaksa atau apa. Bisa aja. Jadi nggak ada pemilihan umum, berarti ide periode presiden atau kuasa 3 periode itu tentu berjalan ya. Dan semua anggota DPR, MPR semuanya nambah 3 periode tanpa dipilih. Sebagaimana kepala daerah pejabat sementara yang 280 itu sekarang sudah nggak usah dipilih, 2,5 tahun lagi dia bekerja diangkat oleh siapa? Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Presiden. Sudah itu satu cara untuk memenangkan pemilu. Nggak mungkin mereka berpihak kepada Anies dan nggak mungkin juga netral. Mereka berpihak kepada siapa yang mengangkat. Inilah cacat demokrasi di ujung senja kekuasaan Jokowi. Bahwa akan ada kepemimpinan di luar sistem elektoral. Apa ini? Realita TV. Tapi kami dari DPC sekali lagi mengucapkan terima kasih, ini di luar ekspektasi kita, karena tadinya kita mau konsep diskusi kami, ternyata Bung Jumur banyak elemen yang datang, kita sifatnya motivasi, termasuk saya sebagai moderator atau tim keeper harus berubah juga nih, berubah konsep itu. Tapi kawan-kawan sekalian, saya pengen dengar dulu suaranya. Bekasi istimewa, ayo Bekasi istimewa. Baik kawan-kawan, kita jadikan safari ASP di Bekasi ini safari yang paling meriah. Setuju? Setuju. Baik kawan-kawan sekalian, tanpa berpanjang lebar, kami ini mengundang aliansi aksi sejuta buruh, aliansi aksi AASP. Singkatannya kurang sip ya, harusnya dicari yang satu kata gitu loh. Seminar konsolidasi akbar aliansi aksi sejuta buruh, misalnya aksi bela Islam itu enak, aliansi aksi sejuta buruh. Misalnya aksi sejuta buruh gitu aja. Bung Rocky Gerung untuk menyampaikan pandangan, dalil-dalilnya ya, yang membuat lawan politiknya tampak kayak manusia bodoh gitu ya, tampak bodoh sehingga harus disubsidi otaknya. Terima kasih Bung Rocky, silakan. Oke, terima kasih teman-teman. 10 Agustus kita bikin gara-gara. Kita cari gara-gara. Mulai 10 Agustus. Sekarang tanggal 1 Agustus 2. Seminggu lagi.
seluruh kesempatan untuk diskusi sudah kita lalui. Diskusi dengan menteri, diskusi dengan dirjen, diskusi dengan kabinet, diskusi dengan anggota DPR. Hasilnya diabaikan. Maka saatnya kita bikin gara-gara. Apa? Apakah gara-gara itu inkonstitusional? Gara-gara itu disediakan oleh sejarah untuk berperkara. Kita bikin gara-gara untuk buka perkara. Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi. Berperkara dengan menteri biasa tuh. Tapi kita mesti hidupkan harapan bahwa hanya dengan berperkara kita bisa mempersoalkan kembali seluruh kebijakan bangsa ini yang dihianati oleh pemimpin tertinggi. Itu dasarnya. Jadi semua kegelisahan kita Gara-gara itu membuat Gus Dur bisa jatuh ya, karena persoalan internalnya sendiri sebenarnya. Ya gara-garanya dia juga bikin dekret. Kemudian gara-gara apa itu Pak Harto mundurkan diri. Kalau gelombang itu biasa saja, itu tidak akan merubuhkan rumah-rumah di tepi pantai ya. Tapi gelombang yang besar itu bisa merubuhkan istana Soekarno, dan sehingga dia diseret dalam poster yang berjudul poster anjing dengan tulisan anjing Soekarno anjing packing. Itu ada posternya. karena kita tahu siapa yang mesti kita arahkan untuk berperkara. Pada akhirnya begitu. Kalau kita jumlahkan seluruh massa, tapi kita tidak tahu arah kita berperkara kemana, akan diabaikan energi dari kumpulan massa itu. Jadi dia memberikan satu guidance ya, Rocky Gerung, bagaimana cara people power itu bergerak arah target ultimate goal-nya itu siapa? Yaitu bukan dirjen, bukan menteri, bukan anggota DPR, tapi yang paling tinggi, penguasa tertinggi, yaitu Presiden Jokowi. Jadi energi itu harus difokuskan untuk bergerak itu untuk meruntuhkan ya, dalam tanda petik meruntuhkan istana. Dan dia memberikan satu guidance ya. Itulah fungsi dari seorang aktivis ya, atau seorang apa ya, bukan provokator ya, seorang intelektual ya. Kaum intelektual itu fungsinya seperti itu, memberikan pencerahan kepada masyarakatnya yang hidup dalam kesumpekan politik. Jadi sekali lagi, ini konsolidasi bukan sekedar upaya untuk merawat kebersamaan yang memang udah ada, tapi konsolidasi untuk mengarahkan musuh dari buruh itu siapa. Secara ideologis musuh dari buruh adalah para kapitalis itu. Tetapi siapa yang menghalangi buruh berkelahi dengan kapitalis? Presiden lah. Kekuasaan yang menghalangi itu. Seluruh sejarah perburuan dunia adalah konfrontasi, artinya proletar dengan kapitalis, antara buruh dan pemilik modal. Lalu konfrontasi itu dibikin lembek oleh kekuasaan. Melalui apa? Melalui regulasi. Jadi regulasi itu adalah upaya untuk menghalangi konfrontasi historis antara pekerja dan majikan. Konfrontasi Itu historis. dasarnya. Jadi bagian itu kita dihalangi hendakkan oleh dulu. regulasi ya. Yang kita sebut regulasi hari ini, itulah omnibus law di bidang perburuhan. Omnibus Kemarin di law. bidang kesehatan dibikin, nanti di bidang pendidikan tuh. Jadi seluruh hal yang pernah diucapkan oleh Jokowi. Jadi karena Rocky Gerung punya ini ya, kerangka teori dan kekayaan teori yang kaya, yang banyak, dan punya perspektif historis yang kaya, dia bisa menjelaskan undang-undang kesehatan yang baru kemarin, dan juga nanti ada undang-undang pendidikan dan regulasi tentang undang-undang buruh, yaitu omnibus law. Semuanya adalah cara penguasa ya, untuk melumpuhkan ya gerakan rakyat ya, yang ingin berubah, yang sasaran perubahan itu harus ditujukan kepada penguasa tertinggi. Dan penguasa tertinggi dalam sejarah selalu menjaring ya, para aktivis ya,
para kaum pergerakan, bagaimana Belanda juga dengan regulasi, dengan undang-undang yang bisa menjebloskan orang-orang yang akan melawan regulasi itu, yaitu yang pemerintah yang mengeluarkannya, itu masuk penjara karena regulasi yang dipasang sebagai jebakan-jebakan pergerakan. Dan itu dalam sejarah kita di Belanda, kaum pergerakan nasional itu banyak yang masuk digul sampai 1300 ya, itu karena regulasi tadi ya. Dan banyak yang dibuang ke Belanda seperti Sucipto, Mangunkusumo, yang dibuang lagi siapa? Hatta, itu, Syahrir, banyak dibuang. Soekarno ke ND, ke Banda Neira juga, ke Banda, terus ke Digul, Hatta dan Syahrir itu bersama 1300 tokoh-tokoh pergerakan, karena usaha untuk menggulingkan kapitalisme Belanda itu dilemahkan ya dengan regulasi yang memang dibikin oleh Belanda, dan itu pola umum ya dari para kapitalis untuk meredam perubahan-perubahan sejarah. Yang disebut sebagai revolusi mental berhenti karena dia tidak ingin ada konfrontasi antara mereka yang ditindas dan mereka yang penindas itu. Manusia yang berupaya menutupi kejahatan, dia lebih buruk dari keledai. Itu dasarnya. Kita coba ucapkan hal itu secara lantang. Jadi yang substansi pikiran-pikiran Rocky Gerung yang saya amati baru beberapa menit ini, saya belum lihat semuanya, baru lihat 6 menit ya, itu ternyata dahsyat ya. Dan kita justru dikecohkan oleh laporan-laporan para buser rupiah bayaran itu tentang istilah bajingan yang tolol itu dari Rocky Gerung. Ternyata kalau kita amati barusan pikiran-pikirannya penuh ya dengan kerangka teori, penuh dengan pelajaran-pelajaran sejarah ya, penuh dengan wisdom ya, bagaimana perubahan-perubahan sosial itu harus terjadi dengan cara yang bagaimana. Rocky Gerung memberikan panduan. Ini bagus ya. Kita lihat, perhatikan selanjutnya. Tentu ada konsekuensinya. Saya bisa ditangkap tiap hari itu. Tapi kita mesti ambil risiko. Kalau kita ingin ada perubahan, satu kali dalam sejarah, buruh di tahun 2023 pernah membuat perubahan. Langkah itu yang akan kita tempuh 10 Agustus nanti itu. Apa bukti-bukti itu? Saya coba kasih beberapa cerita kecil ya. Satu waktu saya turun di Bandara Banyuwangi, Jawa Timur. Saya mau kasih kuliah di Jember. Seorang buruh sawit dari Sumatera halangi saya. Bung, saya mau bicara. Tadinya saya pikir dia intel. Dia bilang, saya bekerja perkebunan. Oke Pak. Sambil gemetar, dia bilang, saya mau ceritakan sesuatu. Karena saya udah 2 jam turun dari pesawat, hendak pergi ke Jember untuk menjemput satu dari 2 anaknya yang disekolahin di Jember. Saya mulai duga nih, ada apa nih? Ada problem keluarga. Dia bilang begini, Pak Rocky, apa yang saya mau ucapkan pada 2 putra saya, kalau satu di antara mereka saya bawa pulang ke Sumatera. Loh, ada apa, Pak? Begini, waktu saya memutuskan bersama istri saya dan keluarga besar untuk menyekolahkan 2 anaknya ke Banyuwangi, saya memutuskan itu karena janji Jokowi bahwa harga sawit akan stabil. Mungkin di 2000 waktu itu. Oke. Jadi Bapak ini merencanakan ekonomi keluarga, kesejahteraan keluarga berdasarkan janji presiden pada waktu itu. Tiba-tiba harga sawit turun sampai Rp700, Rp900 kilogram. Bayangkan, dia mesti bawa pulang satu dari 2 anaknya. Masalahnya adalah apa yang mesti dia pilih, anak yang mana yang mesti dia korbankan. Malam sebelumnya pasti dia bertengkar dengan istrinya tuh. Anak yang mana, ayah? Hanya boleh ada 1 anak yang sekolah.
karena harga sawit turun. Hmm. Lebih lanjut ada pertanyaan, kalau anak yang satu itu diambil dibawa pulang ke Sumatera, apa kata teman-temannya? Narkoba, Hmm. DO, bikin kejahatan. Ayah itu bingung. Hmm. Dia mesti memilih yang mana yang mesti dibawa pulang. Kalaupun dibawa pulang ke Sumatera, lingkungan tetangga di situ akan, kok pulang, bodoh ya anakmu. Hmm. Jadi Anda bayangkan bahwa kebijakan negara yang menjadi patokan pembuatan rencana keluarga berantakan karena tidak ada jaminan negara tentang merosotnya pendapatan si buruh. Hmm. Konkretnya begitu. Pendapatan buruh sawit ya. Nanti kita dengar uraiannya. Pasti Jokowi akan bilang, harga sawit turun karena permintaan dunia berhenti. Oleh karena itu, salah sendiri Pak Petani. Kenapa nggak menduga bahwa permintaan dunia akan berhenti? Dia mau salahkan si petani itu. Padahal dia yang janji bahwa harga akan stabil. Hmm. Dan dengan kondisi itu, sang petani sawit mampu membayangkan masa depan anaknya. 2 tahun kemudian dia akan jadi manajer. 3 Janji-janji penguasa itu bisa ya menghidupkan mimpi-mimpi rakyat untuk hidup lebih bahagia. Tapi kalau janji itu kemudian palsu, itu membuat impian orang banyak itu berantakan. Sebagaimana kasus dari bapak yang akan membawa pulang salah satu anaknya di Banyuwangi tadi ya. 3 tahun kemudian dia akan jadi pemimpin perusahaan. Mimpi seorang buruh tani di Sumatera dibatalkan oleh ketidakkonsistenan Presiden Jokowi. Menarik ini ya. Logika itu yang mesti kita pakai. Hal yang sama sekarang berlaku pada pegawai-pegawai tinggi, manajer-manajer di sepanjang Tamrin, yang juga berharap oh setelah dia pensiun dia masih bisa mensekolahkan anak-anaknya tuh, karena dia akan dapat 1 miliar. Sekarang dengan 25 juta, mungkin ada anak yang belum kawin dan dia janjikan pada waktu itu, kamu nak akan menikah setelah ayah pensiun karena ayah punya 1 miliar. Sekarang dia cuma dapat 25 juta. Mau bikin di mana pernikahannya? Anaknya akan tagih. Ayah mana uangnya? Saya mau menikah sekarang tuh. Tunggu 10 Agustus. Kata ayahnya. Anaknya. Imajinasi Rocky Gerung itu sangat hidup ya dan juga sangat plastis ya. Bisa mengkaitkan ya fakta-fakta sekarang dengan fakta-fakta yang imajinasi yang akan datang dan membuat suasana seminar itu penuh dengan kejutan-kejutan karena narasi dari Rocky Gerung. Dia mengerti bahwa bukan kesalahan ayahnya tidak menabung, tapi tabungannya dirampok oleh kebijakan Uni Baselor. Ya, dirampok. Itu dasarnya. Nah, kita ada di sini di dalam keadaan kebimbangan. Sementara Presiden Jokowi tidak pernah peduli permintaan buruh. Dia berupaya untuk menunda pemilu karena dia belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai. Siapa yang akan melindungi dia ketika dia lengser? Ada kecemasan-kecemasan yang dibayangkan atau yang dialami Jokowi hari ini tentang nasibnya setelah kekuasaan hilang dari tangannya. Mungkin banyak yang akan mempersoalkan ya proyek-proyek, keputusan-keputusan politik yang dia tetapkan seperti IKN, seperti kereta cepat dan seperti yang lain-lain termasuk bisnis-bisnis anaknya itu, sehingga dia ingin mencari proteksi politik, perlindungan politik mungkin terhadap Ganjar atau terhadap Megawati atau terhadap Prabowo ya, dan dia atau terhadap Xi Jinping ya. Makanya dia mencoba untuk meneguhkan hatinya supaya dia merasa aman setelah kursi kekuasaannya itu berakhir. Apakah Ganjar mau lindungi dia? Apakah Prabowo mau lindungi dia? Apakah Anies mau lindungi dia? Tekanan politik massa akan membuat presiden-presiden itu tidak akan mungkin melindungi Jokowi. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN.
Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Nah, Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. mewakafkan. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Bagus ya, kita ulang ya. di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Sejarah menunggu Dan kita. siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Tidak ada perubahan. Saya bisa tanpa kasih kritik gerakan. macam-macam. Tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu. Sunnatullahnya begitu. Jadi hari ini kita lakukan konsolidasi. Jadi Rocky Gerung mencoba meneguhkan ya pikiran-pikirannya dan menanamkan ya keyakinan pikirannya itu ke massa atau ke aksi kesolidaritas ke seminar konsolidasi akbar ke para buruh, pimpinan-pimpinan buruh, bahwa kekuasaan yang menghalangi kesejahteraan tadi, yang menghalangi keinginan rakyat untuk lebih sejahtera dan melawan kapitalisme, itu selalu dihalangi oleh regulasi yang dibuat oleh penguasa kan. Dilembekkan gerakan itu oleh regulasi, oleh aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa seperti Omnibus Law dan lain-lain itu. Dan oleh karena itu perubahan-perubahan sosial atau perubahan politik itu harus diupayakan dengan cara bergerak, dengan cara gerakan. Dan itulah yang dituntunkan, di-guidance-kan ya, oleh Rocky Gerung. Itu sorry ada suara air ya dari kamar mandi. Upaya memastikan bahwa tidak akan ada yang mampu menghalangi gerakan buruh. Tidak ada yang mampu menghalangi tuntutan keadilan. Tapi kita sebut ini seminar supaya nggak kena delik. Bayangkan aja, dalam upaya untuk menghasilkan keadilan pun kita mesti siksa. Padahal di depan kita ini adalah kita marah pada keadaan. Seminar artinya senyum, Mira, dan Narti. Karena kita marah sambil tersenyum. Kita marah terhadap keadaan, kita tersenyum karena akan ada perubahan. Kita mampu. Buruh bersatu. Jadi teman-teman, masih ada waktu. Yang terakhir, di ujung analisis kita, di ujung intuisi politik kita mesti bertanya, pemilu jalan apa tidak? Nah, Sama, saya berpikir juga tidak. enggak. Tetapi kita menghendaki perubahan politik. Jadi, kalau pemilu terhalang oleh ambisi presiden sendiri, pemilu ini akan batal karena ambisi presiden belum maksimal tuh. Apa yang kita lakukan? People power. Dan people power itu dimulai dari Agustus. Jadi kita buka pintu itu bahwa Anda akan disalib oleh mereka yang menunggu di tikungan. Nggak ada soal. Karena sejarah akan kembali meluruskan jalan Anda. Jadi teman-teman, saya berpikir bahwa satu waktu Itulah ya ketinggian ya pemikiran Rocky Gerung
yang bisa disederhanakan dengan ungkapan-ungkapan yang metaforis ya. Penuh ungkapan Roky Gerung itu kalau kita perhatikan di video-video yang lain itu penuh dengan metafora. Itu menunjukkan dia memiliki keluasan pemahaman dan ketajaman analisis ya. Sejarah Indonesia akan ditulis kembali. Bahwa gerakan reformasi di 20 Mei 1998 ditulis ulang oleh gerakan buruh 10 Agustus 2023. Ada janji dari Kota Bekasi bahwa janji ketika pemuda-pemuda itu menculik Soekarno untuk memberi dia energi bahwa sekarang merdeka, nggak usah pikir-pikir lagi itu. Demikian juga energi dari Bekasi hari ini. Kita pastikan bahwa tuntutan keadilan tidak mungkin dihalangi oleh kedunguan-kedunguan di istana. Kita lakukan itu hari ini. Dan dengan tekad yang baik. Niat kita kuat, peralatan kita cukup. Lalu, kenapa kita ragu? Satu langkah gerak di aspal, itu akan membekaskan sejarah. 1000 langkah gerak akan membuat perubahan. 300.000 akan menggemparkan dunia. Demikian seterusnya. Apalagi, kalau seluruh kenikmatan itu kita pertontonkan pada kita perhatikan ya bahasa yang sangat metaforis ya. Niat kita kuat, peralatan kita cukup. Lalu kenapa kita ragu? Satu langkah gerak di aspal itu akan membekaskan sejarah. Satu gerak langkah di aspal itu akan membekaskan sejarah. 1000 langkah gerak akan membuat perubahan. 1000 langkah gerak akan membuat perubahan. 300.000 akan menggemparkan dunia. 300.000 langkah atau gerak akan menggemparkan dunia. Dari mana dia dapat tuh? Bagus benar. Demikian seterusnya. Apalagi kalau seluruh kenikmatan itu kita pertontonkan pada generasi baru, mereka akan ikut. Ada kegelisahan emak-emak, ada kalkulasi yang belum sempurna oleh mahasiswa. Tetapi buruh selesai dengan problem itu. Dan emak-emak akan ikut di belakang. Bayangkan hari pertama 100.000 emak-emak turun ke jalan kasih kita aqua. Itu menunjukkan bahwa seluruh bangsa ini menitipkan aspirasinya, menitipkan harapannya pada gerakan buruh. 3 hari kemudian mahasiswa turun. Hari keempat pas saya pastikan 10.000 profesor akan turun ke jalan karena mereka malu melihat buruh bertanding sendiri. Itu momentum yang kita lakukan. Jadi teman-teman, kita pastikan dari Bekasi akan ada perubahan. Bekasi artinya berani beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roky Gerung ya, luar biasa. Thank you Bung Roky. Masih ada waktu sedikit. Kawan-kawan ada yang ingin bertanya nggak? 1 atau 2 orang aja ya, tapi ya. Ada yang ingin bertanya nggak? Ngomong ada Bung Roky nih. Bung Daeng, kata Bung Roky dalam berpolitik nggak perlu sopan santun, karena sopan santun dalam berpolitik adalah kemunafikan, betul ya. Ada nggak yang bertanya? Oke, silakan. Monggo ke depan Pak Saud. Ya. Boleh saya berdiri di sini? Buruh bersatu. Jangan di sini aja. Oh, nanti saya kepleset. Apa yang dikatakan Bung Roky Gerung, baik tadi maupun yang lalu, itu adalah benar. Jalan pikiran jangan kalian pusingkan, karena kalau kalian pusing dengan jalan pikiran yang kalian pilih, maka kalian tidak membuat perubahan. Buktikan buruh bersatu. Kurang kencang, buruh bersatu. Tak bisa dikalahkan. Di mana ada pemerintahan di dunia ini yang bisa menang dengan gerakan buruh?
hanya buruh yang macet pikirannya seperti Bung Rocky Gerung, maka pemerintah itu berleha-leha dengan keinginannya. Dan kalian akan hidup dari UMP ke UMP ke UMP. Jadi saya juga tidak mau hidup dengan UMP. Saya tidak hidup dengan pensiunan Tuhan, karena anak-anak saya pernah saya beri pendidikan. Tapi seharusnya saya memiliki negara, saya hidup dari pensiun saya. Oleh karena itu, tanggal 10 saya akan tagih pensiun kepada negara. Hidup buruh! Tapi hak Anda, kedaulatan rakyat Anda adalah di tangan Anda sendiri. 10 Agustus, 11 Agustus, 12 Agustus, 13 Agustus, 15 Agustus, kalian harus menang. Hidup Pak Saud. Oke, terima kasih. Ada nggak lagi kawan-kawan yang ingin bertanya? Teman-teman yang Bekasi? Kawan-kawan perempuan? Ada lagi? Itu ya aspirasi buruh, jadi kita baru tahu ternyata Rocky Gerung dibalik gerakan buruh yang nanti mungkin akan bergelombang, dan konteks bajingan yang tolol itu satu kegeraman yang diungkapkan oleh Rocky Gerung terhadap Pak Jokowi yang memikirkan nasibnya sendiri, memikirkan bagaimana kejelasan nasibnya yang tidak tentu, dan dia ingin kesana kemari, ingin membuat atau mencari proteksi politik supaya dia aman setelah dia lengser dan menjadi rakyat biasa. Jadi konteks bajingan yang tolol itu harus dipahami dalam kerangka bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia yang ingin mencari bahagia dan keadilan di negerinya sendiri, dan tidak ingin selalu hidup dalam UMP, upah minimum provinsi. Lah kalau upah minimum terus kapan bahagianya? Jangan menjadi penumpang di negeri sendiri, kata Haji Agus Salim. Di negeri sendiri jangan kita yang menjadi penumpang, jangan kita yang menjadi kuli. Di negeri sendiri sepotong surga di Zamrud Khatulistiwa Indonesia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.